Perkenalkan, nama saya Lentari Situmeang, NIM 2110322435, Prodi Agribisnis. Pengertian dan dasar-dasar manajemen. Secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen adalah suatu cara atau seni mengelola sesuatu untuk dikerjakan oleh orang lain untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien yang bersifat masif, kompleks dan bernilai tinggi. Tentulah sangat dibutuhkan manajemen. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, perorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan. Sementara efisien berarti bahwa tujuan yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai jadwal. Ilmu manajemen sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Dengan adanya piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100 juta orang selama 20 tahun. Piramida Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada orang yang melaksanakan manajemen sehingga mampu merencanakan apa yang harus dilakukan. Fungsi pokok manajemen. Orang yang bergerak di bidang manajemen disebut manajer. Manajer berorientasi kepada pekerjaan, manusia, sumber daya, dan pencapaian. Untuk dapat berjalan dan mencapai tujuan tertentu, maka manajer membutuhkan suatu wadah yang disebut dengan organisasi. Baik buruknya kualitas suatu organisasi ditentukan oleh baik buruknya seorang manajer dalam memilih sumber daya dan orang yang tepat untuk ditunjuk dan dipercayakan menempati kedudukan dalam organisasi tersebut. Seorang manajer yang baik adalah manajer yang mampu membentuk yang dapat menggantikannya. Tugas-tugas yang harus dilakukan seorang manajer sebagai berikut. 1. Planning atau merencanakan. Menetapkan tujuan dan menentukan cara-cara untuk mencapai tujuan. 2. Organizing, mengoordinasikan. Mengatur pekerjaan-pekerjaan, orang-orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Leading, memimpin, memotivasi, mengarahkan, mendorong, dan mempengaruhi orang-orang untuk bekerja keras meraih tujuan organisasi. Controlling, memantau kinerja, membandingkan dengan tujuan, dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Teori manajemen. Ada 6 macam teori manajemen. 1. Aliran klasik. Aliran ini mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsi-fungsi tersebut. Aliran perilaku. Aliran ini sering disebut juga aliran manajemen hubungan manusia. 3. Aliran manajemen ilmiah. Aliran ini menggunakan matematika dan ilmu statika untuk mengembangkan teorinya. 4. Aliran analisis sistem. Aliran ini memfokuskan pemikiran pada masalah yang berhubungan dengan bidang lain untuk mengembangkan teorinya. 5. Aliran manajemen berdasarkan hasil. Aliran manajemen berdasarkan hasil diperkenalkan pertama kali oleh Peter Drucker pada awal 1950-an. Aliran ini memfokuskan pada pemikiran hasil-hasil yang dicapai, bukannya pada interaksi kegiatan karyawan. 6. Aliran manajemen mutu. Aliran manajemen mutu memfokuskan pemikiran pada usaha-usaha untuk mencapai kepuasan pelanggan atau konsumen. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.